Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, khotbah pada malam hari ini, ya. Mataku melihat dan hatiku mengajari. Mataku melihat dan hatiku mengajari. Saudara-saudara, siapakah yang dapat melawan kedahsyatan alam? Tidak ada. Tetapi Daud di dalam perjalanan dan pengalaman hidupnya, dia memberikan satu bahasa simbol tentang bagaimana perlindungan Allah itu dalam kehidupannya. Bahwa dalam kedahsyatan maut sekalipun, dalam kedahsyatan alam sekalipun, dalam kedahsyatan apapun, maka dia melihat bahwa Tuhan itu gunung batuku. Dia adalah kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat perlindungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sebagai tempat perlindungan menjadi tempat sandaran yang terbaik dalam hidup ini. Maka saya mencoba melihat, menggugah perasaan kita kepada Allah. Bagaimana matamu, mata rohanimu, atau juga mata jasmanimu melihat perjalanan kehidupanmu dari hari ke hari, perjalanan jemaat dari hari ke hari. Kekuatan kita di dalam supaya kita bisa melihat. Daud dikelilingi oleh berbagai macam musuhnya, bahkan oleh Raja Saul sendiri yang berusaha untuk mengambil nyawanya, berusaha untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana dia menyadari akan musuh yang begitu dekat, dan dia mendekatkan dirinya bukan kepada musuh untuk mendapatkan perlindungan, tetapi dia mendekatkan diri kepada Allah, dan dia mendapatkan belas kasih daripada Allah. Sehingga dengan ungkapan perasaannya dia katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Perasaan jemaat juga memang haruslah seperti begitu. Keadaan-keadaan sulit apakah yang membawa kita untuk menaklukkan diri kita di bawah kaki Tuhan yang kuat, tanpa berusaha untuk mencari pertolongan dari manusia. Sehingga kita juga bersama-sama kita dapat katakan bahwa dia adalah gunung batu. Dia adalah batu zaman, di mana alam maut tidak makin akan dapat mengganggu, mengambil, walaupun sejuta orang berusaha untuk menghancurkan, merobohkan, menggagalkan dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah adalah gunung batu keselamatan, kota benteng kita. Tetap akan menjadi tempat pertahanan. Jadi kalau dia menjadi tempat pertahanan, musuh menjadi tidak bisa maju. Dan bahkan dia menjadi tempat penyelamat. Kadang orang bisa bertahan tapi bisa juga mati. Tetapi kalau dia bertahan dan juga selamat, nah ini luar biasa. Ada campur tangan Tuhan, sehingga Daud mengungkapkan itu dalam kekuatan pikirannya untuk menggambarkan tentang bagaimana Allah yang dahsyat itu. Karena dia sudah tidak bisa lagi menggambarkan seperti apa itu. Sehingga dia harus menggambarkan kepada sesuatu yang lebih kuat dari segala-galanya yang dia lihat dengan matanya. Dan dapat dia ungkapkan dengan perasaannya, dengan keimannya, dengan kepercayaannya bahwa dialah gunung batuku, keselamatanku. Kemudian saudaraku yang kedua, dia mengungkapkan tentang situasi yang kacau. Situasi perang, situasi yang tidak nyaman, situasi yang memang bisa merenggut akan nyawanya, yaitu manusia. Sehingga dikatakan apa? Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Perisai sebagai penghalang dan tanduk memberi simbol bahwa Allah menunjukkan suatu perlawanan kepada musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudaraku, disinilah kita melihat walaupun keadaan alam
situasi-situasi yang tidak pernah kita inginkan itu terjadi, Allah menjadi tempat perlindungan kita. Walaupun manusia berusaha untuk merancangkan akan segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, yang tidak benar kepada kita, tetapi dia menjadi perisai pelindung kita. Kalau kedua mempelai sudah mulai merasakan gejolak dalam rumah tangga, ya, kita ini terbiasa. Nah, harus jadikan Allah sebagai perisai. Ya, harus jadikan Allah sebagai perisai. Nah, itu dapat terjadi karena apa? Karena ada pengalaman perjalanan hidup ini. Kita dapat mengungkapkan karena apa? Pengalaman menjadi guru terbaik, mengajarkan dan menuntun kepada kita, sehingga Daud menunjukkan kekuatan alam yang berusaha untuk menghancurkan. Bayangkan dia berada di lembah, dia berada bersama dengan kawanan ternak, kemudian diganggu oleh singa, kemudian dia diganggu oleh apalagi beruang, mungkin binatang-binatang liar, guncangan alam. Kemudian dia juga diganggu oleh manusia yang berusaha untuk menggerogoti hidupnya. Tetapi dia menunjukkan tentang bagaimana Allah berpihak kepadanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang mungkin kita rasakan dan kita alami dalam hidup ini. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang akan kita dapat. Tetapi Allah selalu menunjukkan penyertaan perlindungannya. Saya pernah katakan bahwa terkadang dalam kelemahan kita, dalam segala kekalahan kita, atau saya katakan kelemahan kita, maka disitulah kita dapat merasakan bagaimana kasih dan perlindungan Allah. Atau dalam segala kelemahan kita lah, itulah cara Allah untuk membawa kita untuk datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepada Dia, maka kita pun dapat berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saya bersaksi sedikit saudara-saudara. Tahun 1999 saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Jadi waktu itu saya berangkat dari Alor Kupang, kemudian sampai di Wonogiri. Begitu sampai dari Alor, saya bawa uang cukuplah, dan saya sudah membuat satu komitmen akan diri saya. Tapi begitu saya sampai di kota Kupang, saya berjumpa dengan teman-teman saya dari Alor di kosnya, yang harusnya saya harus tinggal di rumah hamba Tuhan. Betul, saya pertama datang tinggal di rumah hamba Tuhan. Kami saya mulai berkunjung, berkontaminasi dengan kawan-kawan lama. Akhirnya saya mulai kambuh penyakit ini. Ketemulah dengan minuman-minuman. Tapi dengan sisa uang yang ada, saya berangkat ke Jogja, saya berangkat sampai ke Wonogiri. Selesai kami masa bootcamp, ada satu masa orientasi. Saya mengalami kehabisan uang yang sangat habis sekali. Dan waktu mau berangkat ke Sibolga untuk pendidikan, saya merasa bahwa tidak ada lagi kekuatan saya. Karena saya mulai coba tanya teman-teman, kita akan mampir-mampir, maka itu ditanggung oleh sekolah. Tapi untuk uang masuk kamar mandi, ini semua dari mana? Saya masuk satu kamar tempat kami tidur, teman-teman semua sudah keluarkan barang, saya bertelut dan saya berdoa sudah. Saya berdoa yang saya sendiri sudah, pokoknya bicara saja dengan Tuhan tentang yang kadang berulang-ulang. Sampai saya capek dan saya terjatuh tidur terlentang. Terus saya bermimpi, saya seperti mimpi atau seperti saya merasa saya itu mati, tapi seperti roh saya diangkat dari pertengahan antara bumi dan plafon ini, setengah ini. Terus saya bicara dengan Tuhan, kalau sekarang Tuhan ambil saya, buah apa yang saya berikan untukmu Tuhan? Buah apa? Tidak ada Tuhan, saya baru pemula. Tiba-tiba saya kaget bangun, keringat saya besar-besar saudara. Wonogiri cukup panas ya, mungkin memang panas sekali. Dan keringat saya itu seperti biji jagung. Saya lap muka saya keluar. Tiba-tiba seorang teman saya datang,
yang tidak terlalu akrab, tapi dia tiba-tiba langsung meletakkan uang 50.000 di kantong saya. Dia bilang, semalam saya mimpi bahwa saya harus kasih uang ini kepada kamu. Wih. Terus dia pergi. Jadi itu perasaan itu berkecamuk, benar atau tidak, benar dia kembali, kadang kita meragukan. Tapi oke lah, puji Tuhan, dia juga tidak salam saya, tapi dia langsung datang, dia wajah saya, dia taruh itu, dia dikatakan, semalam saya mimpi bahwa uang ini saya harus kasih. Dan akhirnya dengan itu saya pergunakan, kami dari Wonogiri pakai ALS sampai di Sibolga, dan bertahanlah uang ini sampai uang ini habis dan saya terima. Nah, saudara-saudara, itu satu pengalaman rohani yang mungkin tidak terulang lagi, tetapi kita dapat mengingat kembali dan kita dapat berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus karena apa? Karena Engkaulah penolong yang sungguh. Engkaulah kota bentengku, Engkaulah perisaiku, Engkau tanduk keselamatanku, Engkau kota bentengku. Saudara-saudara, Yesus sudah naik ke surga. Dan dia menjanjikan Roh Kudus datang, berikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus pun sudah diturunkan, dan kita akan peringati nanti pada hari pencurahan Roh Kudus hari ini. 10 hari setelah kenaikan Yesus, genap 50 hari. Saudara, Roh Kudus dia mendiami setiap hati kita. Roh Kudus menuntun dan memimpin kita. Tak kala kita menerima baptisan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia menuntun dan memimpin akan hidup kita. Dia menjadi penolong yang sungguh di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi Allah yang ketiga yang diberikan untuk apa? Untuk menjadi Bapa, untuk menjadi penolong. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Maka kita harus bergantung kepada Dia. Kita harus memohon selalu kepada Dia. Kita selalu bersandar dan berharap kepadanya dalam segala situasi dan keadaan apapun. Kadang saya sebagai pendeta pun kadang juga mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi terus juga Roh Kudus membawa kita di dalam penyandaran yang kuat kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman rohani apa yang akan membawa kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan? Mata rohani kita melihat apa dalam perjalanan hidup kita, sehingga hati kita dapat mengajarkan kepada kita untuk mengungkapkan dalam perkataan kita tentang perbuatan Allah yang besar itu dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita mengungkapkan itu kepada Tuhan dalam syukur kepada-Nya.